Kapan Injil Markus ditulis? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Meskipun Injil Markus adalah yang terpendek dari keempat Injil, pesannya sangat kuat. Markus menampilkan Yesus dari Nazaret sebagai anak Allah, juru selamat yang penuh kuasa, yang datang untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Tradisi gereja mula-mula mengatakan bahwa Injil ini ditulis berdasarkan kesaksian langsung dari Rasul Petrus. Karena itu, banyak detail dalam Injil Markus begitu hidup dan penuh wawasan. Kitab ini kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 55–60 Masehi. Memang Injil Markus sendiri tidak menyebutkan siapa penulisnya. Namun bapak-bapak gereja mula-mula secara konsisten menyatakan bahwa Yohanes Markus adalah penulisnya. Justinus Martir bahkan menyebut Injil ini sebagai catatan kenangan dari Petrus. Waktu kematian Petrus juga menjadi petunjuk penting. Yesus sudah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Dan dalam suratnya yang terakhir, Petrus sendiri menegaskan bahwa ajalnya sudah dekat. Tradisi gereja menyebut ia mati sebagai martir pada masa penganiayaan Kaisar Nero sekitar tahun 64–68 Masehi. Karena itu, besar kemungkinan Injil Markus ditulis sebelum kematiannya. Ada bukti lain yang mendukung hal ini. Markus tidak mencatat kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi. Padahal itu adalah peristiwa besar bagi orang Yahudi dan Yesus sudah menubuatkannya. Kalau Bait Allah sudah hancur pada waktu Markus menulis, tentu ia akan mencatat pengenapannya. Karena itu, Injil ini sangat mungkin ditulis sebelum tahun 70. Banyak ahli percaya bahwa Markus adalah Injil pertama yang ditulis. Kalau Matius dan Lukas ditulis pada tahun 50-an hingga 60-an, maka Markus lebih dulu, sekitar tahun 55 hingga 60. Tujuan Markus jelas, ia ingin memperkenalkan kehidupan dan pelayanan Yesus kepada semua orang. Ia menuliskan perkataan Yesus yang penuh makna. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Markus ditulis tidak lama setelah peristiwa yang terjadi. Karena itu, ia menjadi catatan yang dapat dipercaya tentang misi Yesus yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia. Injil Markus mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ia rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pesan ini bukan hanya sejarah, tetapi kabar baik yang hidup sampai hari ini, bagi saya, bagi Anda, dan bagi dunia.